Oke, tutorial kali ini kita menggunakan aplikasi CorelDRAW membuat kupon pembagian hewan kurban. Oke, kita mulai dengan membuat layar baru. Di sini, klik ini, layar baru. Kemudian di kertas A4 saja, nanti kita sesuaikan ukurannya. Kupon kurban. Oke ya, sekarang kita membuat kotak untuk kertas kupon kurban. Misalnya kita klik ini rectangle, kemudian kita tarik ukurannya misalnya 15 cm atau 150 mm. Sorry, ini jangan lupa ininya di kuncinya dibuka dulu locknya, kemudian kita reset 150 mm kali 80 mm. Nah, kurang lebih seperti itu. Kemudian kita ini media kita yang ingin kita buat menjadi kupon ya. Ukurannya 150 kali 80. Kemudian kita coba cari gambar sapi ya. Kita coba ambil gambar sapi. Pilih gambarnya di sini misalnya sapi ini dia. Kita tarik, drop and drag saja ke CorelDRAW. Nah, itu sudah masuk. Kemudian kita tarik sudutnya. Nah, mengikuti media yang kita buat tadi. Kemudian untuk menaruh di belakang, dia kan posisi di depan nih gambar ini sekarang. Untuk menaruhnya di belakang, kita tekan Ctrl N ya, Ctrl N. Nah, dia posisi di belakang gambar. Kemudian disesuaikan saja ini. Nah, gitu. Misalnya seperti itu ya. Kemudian kita coba crop, ambil gambar yang di dalam kotak saja. Yang di luarnya kita mau buang dengan cara klik keduanya atau di blok keduanya, kemudian tekan ini intersect. Nah, dia akan mengambil bagian dalam saja yang di dalam kotak itu. Klik OK, kemudian yang belakangnya kita buang. Oke. Sekarang backgroundnya udah jadi, tinggal kata-katanya. Nah, sekarang untuk membuat variasi tidak semerta-merta kotak begini saja, kita coba buat estetika sedikit dengan cara kita ambil lagi rectangle, kemudian kita tarik menutupi gambar ini, yang kotak ini. Kemudian agar lebih cantik mungkin kita coba miring-miringkan ya, sesuaikan sudut tali inilah atau bagaimana sesuai imajinasi teman-teman. Untuk mengubah rectangle ini menjadi vektor atau kita bisa edit sudut-sudutnya atau kita bisa tarik-tarik, kita ketik ini. Kita klik ini convert to cube. Oke, kemudian kita klik 2 kali. Nah, itu sekarang sudutnya udah bisa ditarik-tarik. Misalnya begini. Nah, begitu ya. Oke. Nah, kemudian kita warnain. Kita warnain agar lebih hidup. Misalnya dengan warna hijau atau warna putih saja. Oke, abu-abu. Nah, misalnya warna abu-abu. Kemudian dari ini kita buat teks. Kita coba bangun buat teks. Teksnya misalnya sesuai apa yang kita mau buat. Kupon hewan kurban. Gitu, kemudian kita sesuaikan ukurannya atau kita coba ganti fontnya, klik teksnya dulu kemudian ganti font. Bentar. Nah, ini misalnya ya. Oke, kita tarik, sesuaikan ukuran.
kupon hewan kurban. Kemudian di bawahnya kita buat lagi teks pengambilan jam mulai jam 2.12 sampai jam 2 siang sampai jam 11 sampai dengan jam 13.00 PA misalnya. Kita bold, taruh di bawah. Teman-teman, untuk tadi mengcopy menjadi 2, kita klik, geser, kemudian tekan klik kanan. Tadi klik kiri, nah kemudian untuk menjadikan 2-nya klik kanan. Nah, dia otomatis akan menjadi 2. Menduplikat. Oke. Itu untuk kita edit menjadi kata-kata yang lain ya. Misalnya hari raya Idul Adha 1442. Itu ya, 2021. Oke, kita coba. Kita pinggirkan juga, ratakan seperti yang di atas. Right. Ini dia. Untuk meratakan semua, tekan R untuk ke kanan atau tekan L untuk ke kiri. Nah, jadi kalau kita mau di kanan, tekan R. Kemudian sudah tinggal nomor ya. Kupon hewan kurban. Kupon hewan kurban. Kuponnya dibuat sendiri. Ctrl X cut, kita paste sendiri. Ctrl V, oke. Ada yang kurang, teksnya mungkin ditambahkan panitia kurban, panitia pemotongan hewan kurban. Misalnya RT 40 Sangatta Utara. Oke. Kemudian kita taruh di sini misalnya ya. Nomor register nomor ya, kita buat nomor 2. Nanti nomornya di sini kita simpan. Tapi sepertinya dia dikasih kotak, buatkan kotak untuk penomoran kupon. Home. Kita sesuaikan. Oke, mungkin ini warnanya dibedakan. Begitu dia. Sepertinya bagus. Jadi nanti nomor kuponnya di sini.
kita tulis manual pengambilannya ini. Kemudian kupon hewan panitia pemotongan hewan kurban RT Baru Sangatta Utara, kupon hewan kurban. Kemudian kupon pengambilan. Nah, panitia pemotongan, panitia kurban. Panitia kurban. Teman-teman, terus ini kan kita grup ya, hurufnya ini kita grup semua supaya dia tidak bisa diganggu-ganggu. Kemudian di sini coba kita simpan di tengah-tengah dengan cara tekan huruf E. Oke, setelah itu kita mau buat variasi warna mungkin supaya tidak terlihat monoton. Backgroundnya ini yang warna abu-abu ini kita buat gradasi dengan cara klik 2 kali di sini teman-teman. Kemudian pilih yang ini untuk gradasi. Klik. Nah, itu dia untuk gradasinya. Warna pertama ganti dengan warna hijau ya. Ya, begitu. Kurang lebih. Oke. Kemudian tekan oke. Ya. Kemudian kita ingin membuat efek seperti bayangan ya. Klik tekan yang ini warna gradasi tadi. Klik geser sedikit sambil tekan kontrol untuk dia bergeser lurus. Tekan kontrol geser, kemudian tekan klik sambil klik kanan juga. Nah, dia jadi 2. Nah, kemudian bagaimana supaya dia pindah ke belakang? Tekan ini layar yang tadi sudah tercopy, terduplikat dengan gambar belakang ini, dan tekan Ctrl N. Nah, dia posisi pindah ke belakang ya. Dan yang ini dia terlalu ke belakang, ini tekan 2. Jadi dia sekarang posisi yang tadi terduplikat itu berada di sini. Nah, caranya lainnya kita hapus. Di bagian depan ini kayaknya dihapus saja. Kemudian yang ini kita buat transparan. Transparan ya, ini transparan. Nah, itu dia transparan, tapi kita ini kan dia gradasi, tapi kita coba dengan yang solid full, jadi gradasinya menyesuaikan semuanya. Kita ganti ukurannya. Nah, itu dia. Nah, jadi dia ada bayangannya supaya lebih estetik lah. Kita ketik saja di sini misalnya 70. Nah, begitu. Oke. Sudah begitu. Bagaimana lagi kira-kira, atau kita mau tambahkan variasi di sini? Bisa dengan membuat misalnya di sini kotak begini ya teman-teman, kita iseng aja nih, nambah pengetahuan membuat animasi. Misal ini, kemudian klik 2 kali, klik lagi, kemudian geser. Misalnya ingin membuat animasi variasi di bawahnya. Misalnya begitu, kemudian kita buat berbalas, tapi ini imajinasi teman-teman saja. Saya coba membuat sesuatu kira-kira. Nah, ya, mungkin di sini warna hijau, hitam, yang ini warna putih. Nah, begitu. Oke. Ini variasi saja. Saya coba lanjutkan terus sampai ke ujung. Ini supaya tampak tidak monoton saja. Caranya copy tadi, duplikat tadi sama. Klik, geser, kemudian tekan mouse kanan sampai muncul tanda plus, artinya dia terdobel. Nah, begitu.
seterusnya sampai dianya penuh. Ini variasi saja nih teman-teman. Oke, begitu. Kurang satu lagi, berarti satu aja dulu. Oke, sudah. Kemudian karena ini melebihi, jadi kita coba edit dengan cara sama seperti di rectangle tadi. Klik dulu ini, kemudian klik 2 kali di sini. Kemudian untuk karena ini berbeda dengan gambar yang lain, kita klik di sini untuk membatasinya. Sama di yang ini berarti kita tinggal tarik sesuai dengan begitu. Oke. Mungkin begitu ya, kira-kira cukup kayaknya ini untuk berarti ini bisa dinaik. Untuk tadi kan kita ungroup nih supaya tidak terganggu. Bagaimana caranya untuk memisah-misahkan lagi? Siapa tahu kita ingin mengedit, tekan Ctrl U atau klik kanan ungroup. Ini ungroup. Oke. Jadi kita bisa naikin lagi. Kita bisa edit lagi. Mungkin di sini juga ada panitia kurbannya, mungkin terlalu monoton kali. Mungkin kita bisa juga kasih variasi ini di tengah-tengahnya. Misalnya kita grup saja yang mana yang mau kita ambil, kita angkat naik. Untuk membatasi bahwa ini adalah panitia kurban. Oke, begitu ya. Kemudian yang ini kita hapus karena melebihi. Panitia kurban. Kupon hewan kurban. Kupon hewan kurban Hari Raya Idul Adha 1442 Hijriah. 20 Juli 2020 pengambilan mulai jam 12 sampai dengan jam 13. WTA. Itu contoh saja teman-teman. Nanti teman-teman bisa berimajinasi sendiri menggunakan Corel Draw. Oke, mungkin di sini perlu lagi tambahan variasi sedikit ya. Masih tampak sangat monoton. Oke. Karena di sini medianya warnanya hijau, mungkin kita coba ganti warna hijau. Sama seperti atau ini kita besarkan saja untuk menambah variasi saja. Oke, demikian tutorial membuat kupon hewan kurban menggunakan Corel Draw. Terima kasih, sampai jumpa di tutorial berikutnya.